Tak ada yang tahu di balik senyum Alia yang selalu ditertawakan keluarga mertua, tersimpan badai yang siap membalikan hidup mereka. Hari ini mereka merendahkannya. Besok mereka berlutut memohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Santi Story yang dirahmati Allah, di balik setiap kisah pasti ada hikmah yang tersembunyi. Pelajaran yang bisa mengubah arah hidup kita. Kisah kali ini akan membuat hati bergetar, mata terbuka, dan jiwa terinspirasi. Sebelum kita mulai, yuk kuatkan silaturahim ini dengan menekan tombol like, subscribe untuk selalu mendapat kisah penuh hikmah berikutnya, dan share video ini agar manfaatnya tersebar luas, menjadi amal jariah bagi kita semua. Siap menyelami lautan hikmah? Mari kita mulai. Alia berdiri cukup lama di depan cermin sebelum berangkat. Tangannya gemetar kecil saat merapikan kerudung, memastikan tidak ada lipatan yang membuatnya terlihat berantakan. Hari itu seharusnya menjadi hari bahagia. Untuk pertama kalinya, ia akan menghadiri jamuan keluarga besar mertua sebagai seorang istri. Rangga berulang kali mengatakan bahwa keluarganya ingin menyambut Alia secara resmi. Kata-kata itu membuat Alia mencoba percaya bahwa semuanya akan berjalan baik. Namun di balik senyum tipis yang dipaksakan, ada kecemasan yang terus menekan dadanya. Sudah beberapa kali ia mendengar nada suara Bu Ratna kepada dirinya. Halus tetapi terasa dingin. Ada pula lirikan ipar-iparnya yang seolah mengukur, menilai, mengomentari dalam diam. Alia berusaha menepisnya. Ia ingin berpikir positif. Tidak mungkin semuanya seburuk itu, batinnya menghibur diri. Rumah besar milik keluarga Rangga tampak megah sore itu. Lampu-lampu gantung kristal berkilau sejak memasuki teras. Aroma masakan khas perayaan tercium kuat dari dalam rumah. Langkah Alia terasa berat ketika ia masuk, sementara Rangga berjalan lebih dulu, tampak percaya diri seperti biasanya. "Selamat datang, Alia," ujar Bu Ratna tanpa senyum. Suaranya datar, sopan hanya sebatas formalitas. Alia menunduk sopan. "Terima kasih, Bu." Tatapan Bu Ratna turun dari kepala hingga kaki seolah menilai setiap detail pakaian yang dikenakan Alia. "Kamu pakai itu?" tanyanya pelan, namun cukup jelas untuk didengar Rangga dan dua kakak ipar yang berdiri tidak jauh dari sana. Alia terkejut. Ia menyiapkan pakaian terbaik, gaun sederhana warna pastel yang menurutnya cukup pantas. "Iya, Bu, apa ada yang salah?" "Tidak, hanya tidak biasa," jawab Bu Ratna sambil berbalik, meninggalkan kesan seakan Alia salah sejak detik pertama ia tiba. Rangga melirik Alia sekilas sambil berbisik, "Sudahlah, jangan diambil hati." Alia hanya mengangguk meski hatinya mulai diremas rasa tidak nyaman. Di ruang tengah keluarga besar sudah berkumpul. Beberapa orang menatap Alia dengan ramah, tapi lebih banyak yang hanya melihat sekilas lalu kembali sibuk dengan percakapan mereka. Ada yang berbisik sambil sesekali melirik ke arahnya. Alia mencoba tersenyum, meski rasanya senyum itu tidak punya tempat. Ketika semua hendak duduk, Bu Ratna bertepuk tangan kecil untuk menarik perhatian. "Nah, kita duduk sesuai tempatnya ya. Yang keluarga inti di sisi meja besar, yang lain di kursi tambahan," ucapnya nada tinggi. Alia mengikuti Rangga menuju kursi di dekat meja besar. Kursi tersebut kosong dan berada di samping Rangga yang menurutnya wajar untuk seorang istri duduk. Ia baru sempat menyentuh sandaran kursi ketika suara tajam Bu Ratna memotong ketenangan ruangan. "Tunggu." Suara itu cukup keras hingga beberapa orang menoleh. Bu Ratna menghampiri, wajahnya kaku. "Alia, kamu tidak duduk di sini." Alia terpaku. "Maaf, Bu, saya kira..." "Kamu duduk di sana saja," ujar Bu Ratna sambil menunjuk kursi paling belakang, kursi kecil tanpa sandaran yang terletak di sudut ruangan, hampir menempel ke lemari pajangan. Beberapa sepupu ipar saling pandang dan tersenyum mengejek tapi menyembunyikannya di balik tangan. Rangga tampak ragu namun tidak berkata apapun. Sekali lagi Alia merasakan sesuatu dalam dirinya patah meski ia segera menutupinya dengan senyum sopan. "Oh, baik, Bu," ucapnya lirih. Ia berjalan menuju sudut yang ditunjuk. Langkahnya terasa panjang dan memalukan seolah setiap mata mengikutinya. Kursi kecil itu dingin, jauh dari meja membuatnya seperti pengunjung tak diundang. Alia duduk perlahan, menahan nafas dalam. Dari sudut itu ia melihat keluarga Rangga tertawa bersama, menikmati makanan yang disiapkan, sementara dirinya seperti bayangan yang terlupakan. Ia tersenyum tipis, tapi ada air yang menggenang di ujung matanya.
air yang ia tahan mati-matian agar tidak jatuh di depan orang-orang yang berharap melihatnya hancur. Di dalam hatinya, rasa tidak dihargai itu mulai tumbuh, perlahan namun pasti membentuk luka yang kelak tidak lagi bisa ia sembunyikan. Alia masih berusaha menyesuaikan diri dengan suasana ketika para pembantu mulai membawa hidangan utama ke meja panjang di tengah ruangan. Suara piring dan gelas beradu membuat suasana semakin ramai. Para anggota keluarga saling berebut tempat duduk, tertawa, bersenda gurau, seolah-olah tidak ada yang salah. Di sudut ruangan, Alia hanya mengamati, merasa seperti bagian yang tidak diperlukan dalam sebuah pesta besar. Namun, ketika salah satu sepupu iparnya berdiri dari kursi yang berada paling dekat dengan Rangga, kursi yang kosong dan tampak sengaja dibiarkan untuk tamu terhormat, Alia memperhatikan peluang itu. Ia tidak ingin terus berada di sudut ruangan seperti penonton. Ia ingin setidaknya berada dekat dengan suaminya, walau hanya untuk mengurangi rasa asing yang menekan dadanya sejak tiba. Ia berdiri perlahan, mencoba tidak menarik perhatian. Dengan langkah yang hati-hati, ia menuju kursi kosong itu. Ia memastikan gerakannya sopan, tidak tergesa-gesa, berharap tidak ada yang tersinggung. Namun baru beberapa langkah ia maju, suara Bu Ratna muncul, tajam dan keras, menguntur di seluruh ruangan. "Kamu mau duduk di mana itu?" Semua orang berhenti berbicara. Puluhan mata serentak menoleh pada Alia. Alia berhenti seketika. "Maaf Bu, saya hanya..." Bu Ratna datang mendekat dengan langkah cepat. Wajahnya tegang, tatapannya menusuk. Tanpa memberi kesempatan Alia menjelaskan, tangan Bu Ratna mendorong bahunya dengan kasar. "Minggir kau!" Dorongan itu begitu tiba-tiba sehingga Alia kehilangan keseimbangan. Ia terjatuh ke lantai. Siku dan pinggulnya menghantam tegel keras. Rasa perih langsung menjalar, membuat napasnya terputus. "Kursi ini hanya untuk keluarga terhormat. Kau tidak pantas duduk di sini," teriak Bu Ratna hantang, tanpa sedikit pun malu pada semua orang yang menyaksikan. Beberapa ipar dan sepupu langsung tertawa. Ada yang menutup mulut pura-pura sopan, ada yang tertawa sambil menunduk. Tetapi jelas, mereka menikmati momen itu. Suara salah satu ipar perempuan terdengar jelas, tanpa berusaha menurunkan volume suaranya. "Makanya lihat diri sendiri dulu sebelum berani duduk di situ." Alia berusaha bangkit, tetapi rasa sakit di pinggul membuatnya terhuyung. Napasnya bergetar. Ia menunduk, mencoba menyembunyikan wajah yang mulai panas dan memerah. Ia tidak ingin air matanya jatuh di hadapan mereka. Tidak, ia ingin mempertahankan sedikit harga diri yang tersisa. Rangga berdiri tidak jauh dari sana. Namun bukannya menolong, ia hanya menatap ibunya dengan wajah bingung dan takut. Seolah-olah ia tidak tahu harus memihak siapa, dan ketakutannya membuatnya lebih memilih diam. "Rangga," suara Alia lirih, hampir tak terdengar. Namun suaminya hanya menggigit bibir, kemudian menunduk. Tidak ada tangan yang terulur, tidak ada keberanian untuk membela. Alia merasakan sesuatu di dalam dirinya runtuh. Bu Ratna melipat tangan di dada. "Kamu mau duduk di mana itu?" "Kembali ke tempatmu, jangan membuat malu keluarga di depan tamu." Alia mengangguk pelan, meski hatinya ingin berteriak. Tubuhnya masih sakit, terutama bagian siku yang mulai memar. Ia berjalan kembali ke sudut ruangan dengan langkah kecil yang tidak stabil. Suasana kembali riuh, namun kali ini tawa dan bisikan terasa menusuk telinganya. Beberapa anggota keluarga berngobrol sambil meliriknya. Ada yang berbisik sambil tertawa pelan. Ada pula yang menggeleng-gelengkan kepala, seolah menyayangkan keberadaan Alia di keluarga mereka. Alia mengusap pinggulnya yang berdenyut. Rasa nyeri itu terasa nyata, sama nyatanya dengan rasa malu yang membakar seluruh tubuhnya. Tapi yang paling menyakitkan bukanlah dorongan Bu Ratna, bukan pula tawa keluarga besar. Yang paling menyakitkan adalah tatapan Rangga, yang hanya diam, seolah-olah Alia bukan istrinya, seolah-olah ia adalah orang asing yang tidak pantas dibela. Dalam diam, Alia menggenggam ujung kursi kecil di sudut itu. Jemarinya gemetar,
menahan amarah dan luka yang bercampur menjadi satu. Suasana makan berlanjut seperti biasa. Dan ia tetap di tempatnya, diam, terluka, dan tidak dianggap. Dan dari kejauhan, ia melihat beberapa orang masih membicarakan kejatuhannya sambil tertawa. Seakan kejadian itu adalah hiburan. Alia duduk lama di sudut ruangan itu sampai acara makan usai. Ketika semua orang beranjak menuju ruang keluarga, Rangga akhirnya menghampirinya. Namun bukan tangan yang menggenggam, bukan kata yang menenangkan, melainkan suara pelan penuh kegelisahan. "Kamu jangan terlalu ambil hati ya, ibu cuma bercanda," ucapnya pelan. Alia mengangkat kepala perlahan. Matanya masih terasa panas karena berulang kali menahan air mata. "Bercanda, Rangga, dia mendorongku sampai jatuh di depan semua orang." Rangga mengusap tengkuknya, tampak tidak nyaman. "Ibu memang kadang begitu kalau lagi banyak tamu. Kamu tahu sendiri sifatnya. Jangan dibesar-besarkan." Alia terdiam. Kata-kata itu menusuk lebih dalam daripada dorongan Bu Ratna. Ia menatap suaminya, mencoba mencari sedikit keberpihakan. Setitik saja perhatian yang menunjukkan bahwa ia tidak sendirian. Tapi Rangga mengalihkan pandangan, tidak sanggup menatap matanya. "Kamu harus ngerti posisi aku juga," lanjut Rangga lagi. Kali ini suaranya terdengar seperti pembelaan terhadap dirinya sendiri. "Kalau aku membantah ibu di depan keluarga besar, nanti mereka pikir aku tidak hormat." Alia menelan gumpalan yang menyesakkan tenggorokannya. "Lalu, bagaimana dengan rasa hormatmu padaku?" Rangga terdiam. Jawaban itu tidak pernah datang. Di perjalanan pulang, mobil terasa lebih sempit daripada biasanya. Rangga menyetir sambil sesekali menatap ponselnya, membaca pesan-pesan dari grup keluarga. Alia menatap keluar jendela, membiarkan lampu-lampu kota yang lewat seperti bayangan buram yang tidak berwujud. Dadanya berat. Ia ingin mengatakan banyak hal, ingin menumpahkan semua luka, tetapi tidak ada keberanian tersisa. Suaranya seolah tertahan di dalam dada. Tanpa menoleh, Rangga berkata, "Pokoknya kamu jangan bikin masalah dulu deh. Biar suasana tenang dulu. Kita harus jaga nama baik keluarga." Kata kita terasa asing di telinga Alia. Seolah bukan lagi merujuk pada mereka sebagai pasangan, melainkan pada Rangga dan keluarganya. Dan dirinya hanya orang luar yang harus mengikuti. Alia memejamkan mata, menahan air mata yang hampir jatuh. Setibanya di rumah, suasana semakin jelas terasa timpang. Alia duduk di sofa dan mencoba membuka percakapan, berharap ada sedikit penjelasan atau pemahaman. "Rangga, kenapa keluarga kamu begitu membenciku?" "Bukan benci," jawab Rangga cepat, seakan tidak perlu mendengar sesuatu yang buruk tentang keluarganya. "Cuma mereka tidak terbiasa dengan orang dari latar belakangmu." Alia merasakan dadanya diremas. "Latar belakangku," ulangnya lirih. Rangga tidak menyadari perubahan nada suaranya. Ia duduk sambil melepas jam tangan. "Iya, maksudnya ya, kamu kan dari keluarga sederhana. Ibu itu biasa bergaul sama orang-orang berpendidikan tinggi, keluarga terpandang. Jadi dia butuh waktu buat menyesuaikan diri." Alia hanya menatap suaminya. Kata-kata itu seperti membuka pintu yang selama ini ia tertutup rapat. Pintu yang selama ini ia abaikan. Ia menikahi Rangga karena cinta. Karena ia percaya mereka bisa membangun kehidupan bersama tanpa memandang status. Tapi malam itu, ia akhirnya sadar sesuatu yang jauh lebih pahit. Mungkin sejak awal keluarga Rangga tidak pernah benar-benar menganggapnya sebagai bagian dari mereka. "Jadi menurutmu, aku memang tidak pantas di keluarga itu?" tanyanya pelan. Rangga terkejut mendengar pertanyaannya. "Bukan begitu maksudku. Kamu suka salah tangkap, Alia." Alia tidak menjawab. Ia bangkit dan menuju kamar. Ia tidak ingin memperpanjang percakapan yang hanya membuatnya semakin merasa kecil. Begitu pintu kamar tertutup, Alia membiarkan dirinya jatuh ke tempat tidur. Tubuhnya masih sakit, terutama bagian pinggul yang memar karena jatuh tadi. Namun
Rasa sakit fisik itu tidak ada apa-apanya dibandingkan rasa hampa yang merayap di dadanya. Ia menutup wajah dengan kedua tangan. Air mata akhirnya pecah membasahi kulitnya. Untuk pertama kalinya sejak menikah, ia benar-benar merasa sendirian. Bukan hanya karena keluarga mertua membencinya, tetapi suaminya, orang yang seharusnya melindungi, tidak memilih dirinya. Di antara tangis yang pecah, pikirannya mulai dihantui pertanyaan yang lebih besar, lebih menyakitkan. Apakah pernikahan ini layak dipertahankan jika dirinya hanya menjadi beban? Hanya menjadi seseorang yang harus menyesuaikan diri, sementara orang lain bebas melukai sesuka hati? Alia memeluk dirinya sendiri, mencari kehangatan yang tidak ia temukan malam itu. Dan dalam keheningan kamar yang terasa semakin dingin, ia mulai memikirkan kemungkinan yang selama ini ia berani bayangkan. Ketika ia selesai, ia menutup map itu dan mengembalikan semuanya ke tempat semula. Ia keluar dari ruangan dengan langkah ringan, tetapi hati yang bergetar hebat. Untuk pertama kalinya, ia merasa tidak sepenuhnya lemah. Dalam ponselnya, kini tersimpan bukti terbesar yang keluarga itu pernah sembunyikan. Sesuatu yang bisa membuat seluruh topeng kehormatan mereka runtuh kapanpun ia mau. Pagi itu, Alia bangun lebih awal dari biasanya. Sinar matahari menyusup pelan melalui celah gorden, namun tidak mampu menghangatkan tubuhnya yang masih terasa sakit. Setiap kali ia bergerak, rasa perih di pinggul dan sikunya seperti mengingatkan kembali kejadian memalukan malam sebelumnya. Ia bangkit perlahan, berhati-hati agar tidak menimbulkan suara. Rangga masih tertidur, dan untuk pertama kalinya, Alia tidak ingin membangunkannya. Di kamar mandi, ia melepas lengan bajunya dan terdiam. Memar ungu kebiruan terlihat jelas di kulitnya. Ada goresan kecil di siku. Ia menyentuhnya perlahan dan menahan napas, takut rasa perih itu meledak. Di depan cermin, Alia memandang pantulan dirinya sendiri. Senyum yang biasanya ia pakai untuk menutupi kesedihan kini tidak muncul. Ada lelah yang dalam di matanya. Ada luka yang tidak hanya tampak di kulit tetapi juga di hati. Ia meraih ponsel dan mengambil foto memarnya. Tangan kirinya sedikit bergetar, bukan karena takut tapi karena perasaan yang campur aduk. Marah, kecewa, tersakiti, dan entah apa lagi yang sulit ia jelaskan. Alia menguncinya dalam sebuah folder pribadi. Ia belum tahu untuk apa foto itu. Tapi, sesuatu dalam dirinya mengatakan ia harus menyimpannya. Harus ada bukti, harus ada rekam jejak atas perlakuan yang selama ini ia anggap hanya ketidaksengajaan atau perbedaan budaya keluarga. Siang harinya, setelah Rangga berangkat kerja, Alia pergi ke klinik kecil yang cukup jauh dari rumah. Ia sengaja memilih tempat yang tidak mungkin diketahui keluarga suaminya. Dokter wanita paruh badai yang memeriksanya tampak kaget saat melihat memornya. "Ini cukup parah," ujar dokter itu sambil mengangkat alis. "Kamu jatuh dari tempat tinggi?" Alia tersenyum kaku. "Bukan, Bu Dokter, saya didorong." Dokter itu berhenti menulis. Matanya menatap Alia, lembut namun penuh tanya. "Sudah berapa kali begini?" Alia terdiam lama. "Mungkin sudah lebih dari yang saya sadari." Dokter menghela napas pelan. "Kamu harus hati-hati, Nak. Luka fisik bisa sembuh, tapi kalau ini terus berjalan, luka lain yang lebih berbahaya bisa muncul. Kamu tidak boleh membiarkannya begitu saja." Ucapannya sederhana, tapi menghantam Alia seperti palu berat. Selama ini ia selalu mencoba memaklumi perlakuan kasar keluarga Rangga. Menganggap itu hanya karena mereka belum terbiasa. Tapi kini ia sadar, mungkin selama ini ia terlalu memaksa dirinya menoleransi hal yang tidak seharusnya ia terima. Sebelum pulang, dokter menyarankan agar ia mencatat kejadian-kejadian sebelumnya. Kalau suatu hari kamu butuh bukti, kamu harus punya catatan lengkap. Alia terdiam lama,
tapi ia mengangguk. Sesampainya di rumah, Alia mengambil buku kecil kosong yang pernah diberikan ibunya. Sampulnya bermotif bunga-bunga lembut. Ia membuka halaman pertama dan menulis tanggal paling baru. Tangan yang memegang pena sempat ragu, namun ia memaksakan diri. Ia menuliskan kejadian malam itu dengan detail. Suara teriakan Bu Ratna, dorongan yang menjatuhkannya, tawa keluarga besar, dan bagaimana Rangga diam saja. Setiap kata membuat hatinya perih kembali, tapi ia terus menulis. Setelah selesai menulis kejadian itu, ia menambahkan catatan lain. Insiden yang pernah ia anggap remeh, komentar sinis, hinaan terselubung, perlakuan dingin yang terus ia maklumi. Satu bagian buku kecil itu mulai terisi dalam waktu singkat, seolah selama ini ia menyimpan begitu banyak luka yang tak pernah ia sadari jumlahnya. Setiap catatan yang ia tulis membuat sesuatu dalam dirinya perlahan berubah. Ada amarah yang terpendam. Ada rasa terluka yang akhirnya ia akui. Dan ada keberanian kecil yang mulai tumbuh di sudut hatinya. Ia menyimpan buku itu di tempat yang tidak akan ditemukan siapapun. Malam itu, saat Rangga pulang dengan wajah lelah dan langsung merebahkan diri di sofa tanpa menanyakan kabarnya, Ali hanya memperhatikannya dari pintu kamar. Ada jarak yang semakin lebar di antara mereka. Jarak yang tidak lagi bisa ia abaikan. Alia tidak mengatakan apapun. Tidak menuntut penjelasan. Tidak mengharapkan pembelaan. Ia hanya berdiri diam. Tatapannya jauh. Pikirannya mulai menyusun sesuatu yang belum pernah ia bayangkan sebelumnya. Sesuatu yang membuat dirinya merasa untuk pertama kalinya ia harus melindungi dirinya sendiri. Ia harus bersiap. Ia harus mengambil kembali kendali yang selama ini dirampas dari hidupnya. Dan malam itu, dalam keheningan yang penuh tegangan, Alia mulai merencanakan sesuatu tanpa suara, tanpa amarah yang terlihat, tetapi dengan tekad yang semakin mengeras di dalam jiwanya. Sejak kejadian malam itu, Alia mulai memperhatikan hal-hal kecil yang sebelumnya tidak pernah ia pikirkan. Setiap percakapan Rangga di telepon, setiap wajah tegang Bu Ratna saat menerima panggilan, setiap kunjungan mendadak dari orang-orang yang tampak seperti kolega bisnis, semuanya berubah menjadi potongan-potongan puzzle yang perlahan menyatu dalam pikirannya. Awalnya Ayah tidak peduli urusan bisnis keluarga mertua. Baginya cukup berat menghadapi perlakuan mereka tanpa harus memikirkan apa yang terjadi di balik meja rapat atau pertemuan bisnis. Namun suatu sore, tanpa sengaja ia mendengar percakapan antara Rangga dan kakaknya, Reza, di ruang tamu. Kalau dokumen itu bocor, habis kita. Suara Reza terdengar jelas, meski ia berusaha merendahkan volume suaranya. Sudahlah, jangan bahas keras-keras, jawab Rangga gelisah. Ibu sudah berusaha nutup semuanya. Selama arsip di kantor aman, tidak akan ada yang tahu. Alia berdiri di dapur, memegang gelas kosong. Perutnya terasa mengeras. Ia tidak berniat menguping, tapi nada tegang mereka memaksanya menahan napas. Kata nutup semuanya dan habis kita berputar-putar dalam kepalanya. Setelah Reza pergi, Rangga terlihat tidak tenang. Ia berjalan mendar-mandir seolah sedang menimbang sesuatu. Alia mencoba meraih keberanian. Rangga, ada masalah? Rangga langsung defensif. Tidak ada, kenapa? Kedengarannya serius. Ini urusan keluarga, kamu jangan ikut campur. Nada suaranya dingin membuat Alia mengerutkan dahi. Sekali lagi ia merasa dirinya bukan bagian dari keluarga itu. Ia hanya tamu yang kebetulan hidup di dalam rumah mereka. Tapi kali ini, ia tidak membiarkan perasaan itu mematahkan dirinya. Justru kata-kata itu membuat pikirannya bekerja lebih cepat. Ada sesuatu yang keluarga itu sembunyikan. Sesuatu yang besar. Dan Alia merasakannya seperti sebuah pintu yang perlahan terbuka, memberi kesempatan bagi dirinya untuk melihat apa yang selama ini mereka tutupi. Beberapa hari kemudian, Bu Ratna datang berkunjung. Ayah menyingkir ke dapur, tidak ingin bersinggungan langsung. Namun suara Bu Ratna terdengar jelas dari ruang tamu. Kita harus pastikan kantor aman. Semua dokumen dipindahkan ke ruang arsip yang baru. Aku tidak mau ada orang luar tahu soal dana yang hilang itu. Tenang, Bu. Suara Reza menyusul.
Tidak ada yang tahu. Lagi pula audit internal sudah kita akali. Selama file digital disembunyikan, aman. Alia menelan ludah. File digital. Suara Bu Ratna merendah menjadi bisikan tegas. Jangan sampai ada yang tahu soal penyaluran dana fiktif itu. Kalau sampai bocor, reputasi kita hancur. Kamu ngerti? Hening sejenak. Lalu Reza menjawab. Ya Bu. Alia menunduk. Tangannya meremas gelas. Ada rasa getir yang merayak. Keluarga yang selama ini merendahkannya ternyata tidak terhormat yang mereka banggakan. Mereka menutupi sesuatu yang tidak kecil. Sesuatu yang bisa meruntuhkan nama besar keluarga itu. Dan untuk pertama kalinya, Alia merasakan ada celah kekuatan yang bisa ia pegang. Ia mulai memperhatikan jadwal Rangga. Beberapa kali Rangga pulang terlambat dengan alasan rapat mendadak di kantor keluarga. Alia tahu itu alasan klise yang menutupi sesuatu. Karena itu, suatu sore, ketika Rangga pergi ke kantor setelah makan siang, Alia mengambil kunci cadangan mobil dan mengikuti dari jarak aman. Kantor keluarga berada di sebuah gedung bisnis mewah. Alia memarkir mobilnya beberapa blok jauh dan berjalan pelan mengamati dari kejauhan. Ia melihat Reza masuk dengan membawa map kontak tebal. Di belakangnya seorang staf membuka pintu menuju ruangan lantai 2 yang tampak lebih dijaga. Saat itulah Alia mengingat sesuatu. Rangga pernah menyebut ruang arsip baru. Ia tidak langsung masuk. Ia kembali ke rumah dan mulai menyusun rencana. Ia mencari informasi dari internet, mempelajari peta gedung kantor dari brosur yang ditemukan di mobil Rangga, dan mempelajari jadwal staf melalui percakapan yang ia dengar sepintas saat membantu Rangga lipat pakaian. Hal kecil yang biasanya ia tidak pedulikan. Ia sadar ia melangkah ke wilayah yang berbahaya. Tapi ia juga sadar ia tidak punya siapa-siapa untuk melindunginya. Kalau ia tidak melakukan ini, tidak ada yang akan melakukannya. 2 hari kemudian ia datang ke kantor dengan alasan sederhana, membawakan makan siang untuk Rangga. Satbam mengenalinya sebagai istri, sehingga ia masuk tanpa pertanyaan. Alia menahan napas saat berjalan melewati lorong menuju ruang kerja Rangga. Setelah memastikan Rangga sedang rapat di ruang meeting, ia berjalan pelan ke arah ruang arsip. Ruang itu terkunci. Namun ia melihat papan kecil bertuliskan maintenance room di sebelahnya. Ia masuk perlahan. Di dalam ruang peralatan itu, ia menemukan sesuatu yang tidak ia sangka. Laci berisi kunci cadangan untuk beberapa ruangan kantor. Ia mengambil satu kunci tertera label kecil, Archive Room. Detak jantungnya meningkat, tangan Alia bergetar saat memasukkan kunci ke dalam pintu. Ketika pintu terbuka, ruangan itu dingin dan sepi. Tumpukan map tersusun rapi di lemari besi. Komputer menyala dengan layar screensaver, dan ada kotak dokumen di meja tengah. Ia berjalan pelan, mengambil satu map bertuliskan dana ekspansi, confidential. Di dalamnya ada dokumen transfer dana, tanda tangan, dan catatan-catatan yang jelas menunjukkan penyimpangan. Alia memotor satu persatu dengan ponselnya. Ia berkecil cepat, namun tetap tenang. Setiap lembar yang ia foto membuat dadanya semakin sesak. Bukan karena takut, tapi karena rasa keadilan yang perlahan bangkit. Alia melangkah masuk ke ruang tamu besar yang penuh dengan lampu kristal dan furnitur mewah. Namun gemerlap itu hanya membuatnya merasa semakin kecil. Acara keluarga kedua itu berlangsung lebih ramai dari sebelumnya. Laki-laki berjas mahal dan perempuan dengan riasan sempurna memenuhi ruangan. Semua tertawa keras, seolah dunia milik mereka. Ketika Alia muncul bersama Rangga, seketika beberapa pasang mata mulai melirik dan tersenyum miring. Bu Ratna yang duduk di kursi utama langsung mengangkat dagu. Matanya menelusuri Alia dari ujung kepala hingga kaki dengan tatapan penuh penilaian. "Oh, kau datang juga," katanya pelan namun cukup keras untuk membuat beberapa orang menoleh. "Kupikir kau malu setelah insiden kemarin." Tawa kecil terdengar di antara sepupu-sepupu Rangga. Alia menunduk sopan, meredam perasaan yang ingin pecah dari dadanya. "Dia memang tidak punya rasa malu, Bu," saut Livia iparnya yang sejak awal memusuhinya. "Perempuan seperti itu biasanya tebal muka. Sudah dikasihani masih juga ingin ikut-ikut acara keluarga besar seperti ini." Alia menegakkan tubuh, tersenyum lembut meski hatinya tercekak.
Saya datang karena diundang, jawabnya pelan. Ya ampun, dengar-dengar. Dia pikir ini undangan untuknya. Padahal aku cuma bilang ke Rangga untuk datang. Kau itu kan beban, tidak usah merasa penting. Rangga hanya berdiri diam di sampingnya, seakan tak mendengar apapun. Ucapan itu menusuk Alia, namun ia memilih membalas dengan anggukan kecil. Terima kasih sudah mengingatkan, katanya lirih. Tawa lantang terdengar dari sisi kanan. Kampungan sekali cara bicaranya. Tidak heran Bu Ratna malu memperkenalkannya ke rekan bisnis keluarga. Jangan keras-keras, bisik seorang sepupu pura-pura sopan. Nanti dia tersinggung. Perempuan dari kalangan seperti dia biasanya baper. Mereka semua tertawa lagi, tawa yang menggema dan menyayat. Alia berdiri di tengah ruangan itu dengan tangan yang tak berhenti bergetar. Ia ingin pergi, ingin berteriak, ingin menangis, namun ia menahan semuanya. Di dalam dirinya ada sesuatu yang mulai mengeras, sesuatu yang dingin, sesuatu yang mulai berhenti berharap untuk dimengerti. Bu Ratna tiba-tiba melambaikan tangan memanggil pelayan. Tolong pastikan kursi utama tetap kosong untuk tamu penting nanti. Jangan sampai ada orang yang tak pantas mendudukinya. Ia melirik Alia penuh sindiran. Beberapa orang kembali cekikikan. Alia menarik nafas berlahan. Tidak apa-apa Bu, saya berdiri saja. Kalimat itu justru membuat mereka menggila dalam tawa, seakan kerendahan hati Alia adalah sesuatu yang lucu. Namun jauh di dalam dirinya, Alia merasakan ketenangan aneh. Ketenangan yang penuh perhitungan. Senyum kecil tersungging di sudut bibirnya, bukan karena ia bahagia, tetapi karena hanya ia yang tahu apa yang akan terjadi esok hari. Ia merogoh sapu kecil di balik gaun sederhana yang dikenakannya. Jemarinya menyentuh benda kecil berwarna hitam yang selama ini ia simpen dengan sangat hati-hati. Bentuknya kecil, tak mencolok, namun isinya mampu meruntuhkan nama besar keluarga yang berdiri angkuh di hadapannya. Flash disk itu terasa seperti denyut kehidupan baru. Ia mengusapnya perlahan seolah sedang menenangkan diri sebelum kembali mengangkat wajahnya. Ia tersenyum ramah kepada orang-orang yang meremehkannya. Senyum yang membuat mereka semakin yakin bahwa Alia adalah perempuan lemah yang tak akan pernah melawan. Tak satu pun dari mereka menyadari bahwa tawa mereka malam itu adalah tawa terakhir yang akan terdengar ringan. Besok, tawa mereka akan berubah menjadi jeritan. Dan Alia akan berdiri menyaksikannya tanpa gemetar sedikit pun. Karena untuk pertama kalinya, ia tahu dirinya bukan lagi korbannya. Ia yang memegang kendali dan hanya ia yang tahu kapan semuanya akan dimulai. Alia duduk di ruang kerja kecilnya, sebuah ruangan sempit yang tadinya ia pakai untuk menyimpan buku-buku resep dan cacatan rumah tangga. Lampu meja menyala redup, hanya menerangi tumpukan dokumen dan laptop yang sudah menyala sejak sore. Di layar, halaman email bertanda terkirim masih terbuka. Detak jantungnya belum benar-benar tenang. Ia baru saja melakukan sesuatu yang tak pernah ia bayangkan bisa ia lakukan. Mengirim salinan dokumen korupsi keluarga besar Rangga kepada dua pihak sekaligus. Pengacara yang selama ini bekerja sama dengan kerajaan bisnis Bu Ratna, serta pihak berwenang yang selama ini mencurigai gelagat tidak wajar dalam laporan keuangan keluarga itu. Namun, Alia memastikan seluruh pengiriman dilakukan melalui akun anonim, dengan jejak digital yang ia sembunyikan rapi. Ia belajar semuanya dalam diam selama beberapa minggu terakhir. Membangun keberanian yang bahkan tak disadarinya sendiri. Telepon genggamnya bergetar pelan. Pesan baru masuk dari nomor tak dikenal. Dokumen diterima. Kami akan menindaklanjuti. Identitas Anda tetap aman. Alia menutup mata sejenak, membiarkan nafasnya keluar perlahan. Ada rasa lega yang samar, tapi juga kecemasan. Tidak ada jalan kembali setelah ini. Sekali ia melangkah, semuanya akan berubah. Untuk dirinya, untuk keluarga Rangga, dan mungkin juga untuk pernikahannya sendiri. Ia menyimpan ponsel ke meja lalu menyandarkan tuburnya. Suara langkah Rangga terdengar mendekat, diikuti ketukan pelan di pintu. Alia, kamu masih bangun? Ia buru-buru mematikan layar laptop dan menarik nafas agar suaranya terdengar biasa saja. Iya mas, ada apa? Pintu terbuka sedikit. Wajah Rangga muncul. Mata kirinya memandang ruangan itu dengan alis berkerut. Akhir-akhir ini kamu sibuk sekali.
Sering ngunci pintu, ngurung diri. Kamu kenapa? Nada suaranya bukan nada perhatian. Lebih seperti rasa curiga yang ia coba tutupi. Alia menyenyum kicil. Cuma kerjaan rumah yang belum selesai. Tadi juga beresin laporan keuangan toko kecilku. Kamu tahu kan, aku lagi coba jualan lagi. Rangga masuk lebih dalam. Matanya menyopu laptop yang masih hangat di meja. Tapi kamu berubah. Tidak banyak bicara. Tidak tanya apa-apa lagi soal ibu. Ia menunduk sedikit. Kamu marah karena kejadian kemarin ya? Alia menggeleng pelan, memaksakan lembut pada wajahnya. Enggak, Mas. Aku cuma capek. Ia berdiri merapikan kertas-kertas di meja tanpa benar-benar melihat apapun. Capek berharap. Rangga terdiam. Hening itu justru membuat Alia semakin yakin bahwa tak ada yang tersisa untuk diperbaiki di antara mereka. Sudahlah, Rangga akhirnya berkata, mencoba terdengar ringan. Ayo tidur. Ketika ia pergi lebih dulu ke kamar, Alia masih berdiri sendirian. Tangannya menggenggam erat kursi di depannya. Hatinya bergetar bukan karena takut, melainkan karena kesadaran bahwa Rangga kini mulai mencurigai sesuatu. Ia harus lebih hati-hati. Malam itu, ketika rumah sudah sunyi, Alia berjalan ke ruang depan untuk mengambil air minum. Namun langkahnya berhenti ketika mendengar suara bapak mertua dan Bu Ratna membicarakan sesuatu. Dari ruang tengah. Ada pemeriksaan mendadak di kantor. Mereka bilang ada laporan baru. Bu Ratna melepis dengan angkuh. Siapa yang berani mengusik keluarga kita? Tidak ada kolaborator yang cukup bodoh untuk bermain belakang. Jika ini hanya gertakan, aku akan selesaikan. Alia berdiri di belakang dinding memejamkan mata. Degupan jantungnya berubah cepat, campuran antara ketakutan dan kepuasan. Mereka sudah mulai panik. Itu saja sudah cukup membuatnya merasa lebih kuat daripada beberapa bulan terakhir. Pagi berikutnya, ketika semua sedang sarapan, suara pintu pagar depan terdengar keras. 2 petugas berseragam muncul di ambang pintu. Pelayannya membuka pintu pucat seketika. Bu, ada ini. Surat itu diserahkan ke tangan bapak mertua. Wajahnya memucat saat membaca kalimat pertama. Sementara itu, Alia duduk diam di ujung meja. Wajahnya tetap tenang. Tak ada satupun yang tahu siapa yang memulai semuanya. Tak ada satupun yang melihat bagaimana perlahan keadaan mulai berbalik. Dan keluarga yang dulu menertawakannya, kini mulai terlihat takut. Pagi itu, rumah besar keluarga Rangga berubah dari tempat yang biasanya penuh kesombongan menjadi ruang yang sesak oleh kepanikan. Suara orang berbisik-bisik, langkah kaki yang tergesa, dan dering telepon yang tak henti-henti terdengar di setiap sudut. Semua wajah yang kemarin menertawakan Alia kini tampak pucat dan berkerut cemas. Bu Ratna mundar-mandir di ruang tamu. Wajahnya tegang dan rambutnya yang biasanya tersisir rapi kini berantakan. Ini pasti salah. Tidak mungkin ada penyelidikan sebesar ini tanpa pemberitahuan awal. Serunya kepada semua yang hadir. Bapak mertua hanya duduk dengan kepala tertunduk. Tangannya gemetar saat memegang dokumen yang baru saja diberikan oleh petugas tadi pagi. Surat pemanggilan resmi yang memastikan bahwa dugaan korupsi dan manipulasi laporan keuangan telah masuk dalam tahap pemeriksaan besar. Para ipar satu persatu datang dengan wajah panik. Livia yang biasanya paling cerewet merendahkan Alia kini menangis sambil membawa anaknya. Ibu, kakak, apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa nama kita semua tercantum di sini? Katanya sambil memperlihatkan surat pemanggilan yang juga ia terima. Suami ipar-ipar tampak kebingungan. Beberapa dari mereka menelpon rekan bisnis, beberapa mencari cara menghapus data, beberapa hanya duduk sambil memegangi kepala. Semakin lama semakin jelas bahwa badai ini bukan badai biasa. Ini badai yang menghantam keluarga mereka dari akar. Teriakan menggema ketika gerbang depan kembali terbuka. 2 mobil petugas berhenti membawa tim pemeriksa lengkap dengan tas besar berisi dokumen penyitaan. Selamat pagi, ujar salah satu petugas dengan suara tegas namun sopan. Kami memiliki mandat untuk melakukan pemeriksaan tambahan serta penyitaan sementara terhadap beberapa aset yang diduga terkait dengan penyimpangan dana. Kalimat itu memukul seluruh keluarga seperti palu raksasa.
Apa? Penyitaan? Tidak, tidak. Ini rumah keluarga terhormat. Kalian tidak berhak. Semua dilakukan sesuai prosedur, Bu. Kami hanya menjalankan tugas. Bu Ratna histeris. Ia memukul-mukul Behja, suaranya pecah. Ini fitnah. Siapa yang berani mencemarkan nama baik keluargaku? Beberapa dokumen dan laptop kantor keluarga mulai dibawa keluar. Para sepupu Rangga mulai menangis. Beberapa di antara mereka bahkan berlutut di lantai memohon penjelasan yang tak ada seorang pun mampu berikan. Di tengah kekacauan itu, rangkaian suara memekakan telinga memenuhi ruangan. Isak tangis, teriakan marah, amarah yang meledak, tubuh yang lunglai karena syok. Semua panik karena satu hal, reputasi keluarga terpandang mereka berada di ujung tanduk, dan tak ada satupun yang siap kehilangan segalanya. Rangga berdiri terpaku di dekat tangga. Wajahnya berubah antara bingung dan takut. Ia tidak memahami bagaimana semua ini bisa terjadi begitu cepat. Di tengah ruangan besar yang kini penuh histeria itu, terdengar suara langkah ringan. Perlahan dari arah lorong panjang, Alia muncul. Gaunnya sederhana, rambutnya disanggun rapi, tatapannya tenang, kontras dengan kepanikan yang melanda seluruh ruangan. Semua mata yang dulu memandangnya dengan penghinaan, kini menatapnya dengan ketakutan dan kebingungan. Bu Ratna berhenti menangis, Livia terdiam, suami ipar tampak menahan nafas. Alia berjalan masuk tanpa berburu-buru, matanya tidak gemetar sedikit pun. Ia berdiri tegak, tepat di tengah lingkaran keluarga yang selama ini membuatnya merasa kecil. Ruangan yang dulu membuatnya takut, kini terasa seperti panggung yang akhirnya ia kuasai. Mereka menunggu berharap ada seseorang yang bisa memberi jawaban. Dan Alia berdiri di hadapan mereka untuk pertama kalinya tanpa menunduk. Hening yang menguasai ruangan setelah Alia berdiri di tengah-tengah mereka begitu tebal, sampai-sampai suara napas pun terdengar jelas. Keluarga besar yang biasanya ribut, sombong, dan penuh sorak, kini berdiri terpaku. Tak ada satu pun yang berani bergerak. Alia mengangkat wajah, menatap mereka satu persatu. Tatapannya bukan tatapan marah, tetapi tatapan seseorang yang telah terlalu lama menahan sakit dan akhirnya cukup kuat untuk tidak lagi bersembunyi. "Ada yang ingin kalian tanyakan?" Suaranya lembut, namun membuat semua orang menegang. Bu Ratna akhirnya bersuara, suaranya pecah dan penuh amarah. Kau tahu apa yang sedang terjadi? Ini semua pasti ulah seseorang yang ingin menjatuhkan keluargaku. Katakan siapa dia? Siapa pengkhianat itu?" Alia tersenyum tipis. "Saya?" Ruangan itu seketika bergemuruh dengan teriakan kecil, desahan kaget, dan langkah orang yang menjauh karena syok. Bu Ratna membeku, matanya membesar tak percaya. Livia menutup mulutnya dengan tangan, hampir jatuh kalau tidak dipegang suaminya. Keluarga yang terbiasa memandang Alia sebagai perempuan tak berdaya, kini melihat sisi lain yang tak pernah mereka bayangkan. "Kau, apa?" Suara Bu Ratna terdengar serak. "Kau yang mengirim dokumen itu?" Alia mengangguk, perlahan tapi tegas. "Ya, semua data, laporan keuangan yang kalian manipulasi, aset yang kalian sembunyikan, dan bukti transaksi ilegal, semuanya saya yang mengirim." Livia memekik. "Kau bohong, mana mungkin kau, perempuan seperti kau bisa melakukan itu?" Alia mendatapnya dengan senyum dingin. "Kalian terlalu sibuk meremehkan saya sampai lupa bahwa saya bisa belajar apa saja ketika harga diri saya diinjak." Ia menghela napas, lalu suaranya berubah lebih dalam. "Kalian menganggap saya kampungan, beban, tidak pantas, tidak berharga." Livia menunduk. Bu Ratna mengepalkan tangan gemetar. Alia melanjutkan, setiap kata bagaikan batu yang menghantam dada mereka. "Dan kemarin, kalian mendorong saya dari kursi, menertawakan saya seolah saya bukan manusia." Ia mengarahkan pandangannya tepat ke Bu Ratna. "Kalian bingung kursi itu hanya untuk keluarga terhormat. Tapi hari ini, lihatlah siapa yang masih berdiri dan siapa yang jatuh." Suara tangis mulai terdengar dari beberapa sepupu. Bapak mertua memegangi dadanya, napasnya pendek. Rangga yang sejak tadi berdiri di dekat pilar akhirnya mendekat. Wajahnya hancur, matanya berkaca-kaca.
Alia, kamu bagaimana kamu bisa melakukan semua ini sendirian? Suaranya bergetar. Alia menatapnya tanpa amarah. Karena saat aku jatuh, kamu hanya diam. Kamu berdiri dan membiarkan mereka mempermalukan istrimu. Sejak hari itu, aku tahu aku hanya bisa mengandalkan diriku sendiri. Rangga menutupi wajahnya dengan kedua tangan dan terisak keras. Ia merasakan penyesalan yang menusuk, sesuatu yang mungkin tidak akan pernah bisa ia tebus. Bu Ratna berteriak histeris, "Kau menghancurkan keluargaku! Kau pengkhianat! Apa kau tidak sadar apa yang telah kau lakukan?" Alia menatapnya dalam-dalam untuk pertama kalinya tanpa takut. "Saya hanya menunjukkan siapa kalian sebenarnya kepada dunia." Petugas yang berada di dekat pintu menundukkan kepala, menunggu instruksi lanjutan, sadar bahwa drama besar ini berada di puncaknya. Keluarga itu benar-benar kehilangan kendali. Beberapa menangis keras, beberapa berteriak marah, beberapa duduk lentoi karena takut ditangkap. Rumah yang dulu angkuh kini berubah menjadi rumah penuh jeritan. Alia menghirup napas panjang lalu berbicara pelan namun menusuk. Sebelum semuanya benar-benar runtuh, saya ingin memberikan satu hal terakhir. Semua kepala perlahan mengangkat, menatapnya seperti orang tenggelam yang mencari sisa udara. Alia memandangnya tanpa kedip. "Saya beri kalian pilihan, dan ini satu-satunya kesempatan yang kalian punya." Suara ruangan terhenti. "Meminta maaf," katanya tegas. "Atau kalian akan kehilangan semuanya." Setelah pengakuan Alia, rumah besar itu tenggelam dalam suasana muram yang menyesakkan. Tidak ada yang berani berbicara terlalu keras. Tawa sombong yang dulu memenuhi ruangan kini berubah menjadi bisikan penuh ketakutan. Dalam waktu singkat, wibawa keluarga terpandang itu runtuh seperti bangunan rapuh yang selama ini hanya ditopang oleh angin kesombongan. Beberapa hari berlalu, dan berita tentang pemeriksaan bisnis keluarga Rangga mulai tersebar. Rekan bisnis menjauh, undangan kerjasama dibatalkan, beberapa karyawan memilih mengundurkan diri. Telepon rumah hampir tidak pernah berhenti berdering, namun semua panggilan membawa kabar buruk. Tidak ada satupun yang bisa menghentikan gelombang turun ini. Bu Ratna, yang selalu tampil anggun dan tegar, kini lebih sering duduk termenung di ruang tengah. Pagi itu, suaranya terdengar pecah ketika ia memecah keheningan. "Ini semua karena kalian tidak hati-hati," katanya sambil memukul meja. "Kalian ceroboh, kalian tidak menjaga rahasia, kalian..." "Tidak semua salah kami," potong Livia dengan suara gemetar. "Ibu juga yang menyuruh memanipulasi laporan. Ibu juga yang mengatur aliran dana itu." Wajah Bu Ratna memerah. "Jangan menyalahkan Atu. Kalian yang tidak becus menjaga." "Apa ibu pikir kami bisa terus tutup mulut?" seru ipar lainnya. Suaranya naik untuk pertama kalinya. "Rumah kita diacak-acak petugas, bisnis terancang bangkrut, reputasi hancur. Ini bukan hal kecil yang bisa ibu selesaikan dengan bicara manis." Pertengkaran pecah, suara bentakan menggema, nama demi nama saling dilemparkan sebagai kambing hitam. Alia berdiri di ambang pintu, menyaksikan kekacauan itu tanpa ikut campur. Tidak ada lagi rasa takut dalam dirinya. Yang tersisa hanya keheningan di hati, semacam kelelahan mendalam setelah bertahun-tahun bertahan sendirian. Rangga mendekat dengan hati-hati. "Alia, boleh kita bicara?" Ia menatap suaminya. Wajah Rangga tampak lebih tua dari sebelumnya. Bekas air mata masih terlihat. Ada penyesalan nyata di sorot matanya. Penyesalan yang datang sangat terlambat. "Alia, kamu marah, aku tahu. Dan aku tidak akan membela diriku. Tapi beri aku kesempatan memperbaiki semuanya. Aku tahu aku salah. Aku ingin jadi suami yang seharusnya." Alia tidak menjawab. Ia hanya memandangi tangan Rangga yang terulur. Tangan yang dulu menjadi tempat ia bersandar, namun kini terasa asing. "Mas Rangga," katanya akhirnya, suaranya rendah. "Kamu mau memperbaiki apa? Diri kamu atau reputasi keluarga kamu?" Rangga terdiam. Pertanyaan itu menghantamnya lebih keras daripada teriakan manapun.
Alia melangkah menjauh tanpa menunggu jawaban. Ia pergi ke kamar kecil yang ia pakai untuk menyimpan dokumen pribadinya. Di dalam lemari, ada koper hitam kecil yang sudah ia siapkan diam-diam beberapa hari terakhir. Tanpa membuka isinya, ia menyentuh pegangan koper itu dengan jari yang bergetar ringan. Tetap tinggal atau pergi? Jika ia tinggal, keluarga itu mungkin membutuhkan ia untuk menyelamatkan sisa reputasi mereka. Rangga mungkin akan berubah, atau mungkin hanya ingin memanfaatkan kedamaian yang Alia mampu ciptakan. Jika ia pergi, ia mungkin harus memulai semuanya dari awal. Namun, ia akan bebas. Tidak ada lagi tatapan menghina, tidak ada lagi suara merendahkan, tidak ada lagi harus menahan sakit sambil tersenyum. Ia memejamkan mata. Terlintas wajah ibunya yang tidak pernah tahu anaknya diperlakukan sekejam itu. Ia teringat hari ia pingsan di kamar mandi karena memar yang ditutupi baju lengan panjang. Ia teringat malam ketika ia menangis begitu lirih agar tidak terdengar siapapun. Memori itu membuat nafasnya semakin berat. Alia berjalan kembali ke ruang tengah. Keluarga Rangga masih berdebat sengit, saling menjatuhkan satu sama lain. Tidak ada satupun yang terlihat sebagai keluarga terhormat yang seperti mereka banggakan selama ini. Ketika mereka menyadari kehadirannya, suara mereka perlahan meredah. Semua mata beralih kepadanya. Tatapan takut, tatapan menyesal, tatapan bingung. Alia berdiri tegak, tenang, meski hatinya bergejolak. Bu Ratna menatapnya dengan wajah kusyut. Alia, kau mau apa sekarang? Apa yang kau inginkan? Uang, pengakuan, atau... Alia menggeleng pelan. Tidak ada dari itu. Lalu, suara Livia bergetar. Alia menarik nafas panjang. Dalam hatinya ada dua jalan yang sama-sama berat, sama-sama menakutkan, namun juga sama-sama membuka kemungkinan baru. Ia menatap mereka satu persatu. Ada sesuatu yang akan ia putuskan, sesuatu yang akan menentukan masa depan siapapun di ruangan itu. Namun apa yang Alia pilih, belum ada seorang pun yang tahu. Dan tepat pada momen itu, ketegangan di ruangan terasa seperti tali yang ditarik begitu kencang sampai hampir putus. Semua menunggu, semua menahan nafas. Alia berdiri di tengah badai yang ia ciptakan sendiri, siap menentukan langkah terakhirnya. Rumah besar itu kini terasa asing. Dulu penuh suara tawa Bu Ratna dan saudara-saudara Rangga yang selalu merasa paling benar. Kini rumah itu seperti bangunan kosong yang tersiram kehampaan. Berkas-berkas penyitaan menempel di beberapa sudut, membuat semua orang sadar betapa cepat hidup bisa berubah. Rangga duduk di ruang tamu dengan wajah sembab. Ia memegang kepalanya seperti menahan beban yang tidak pernah ia sangka akan jatuh menimpa hidupnya. Ia berkali-kali menatap Alia yang berdiri tak jauh dari sana. Tatapannya mengandung penyesalan, namun Alia tidak lagi mudah goyah. Bu Ratna mundar-mandir di ruangan dengan langkah gemetar. Ia mengomel, memaki, menyalahkan siapapun yang bisa ia salahkan, kecuali dirinya sendiri. Sesekali ia menatap Alia penuh kebencian yang tercampur ketakutan. "Kau puas sekarang?" Suara Bu Ratna meninggi meski sudah tidak sekuat dulu. "Semua ini karena kamu. Kamu pembawa sial." Alia mengangkat wajah. Suaranya tenang tapi tegas. "Semua ini karena pilihan kalian selama ini. Aku hanya membuka apa yang memang sudah kalian lakukan." Ipar-ipar yang dulu paling lantang meremehkannya kini duduk terkulai. Beberapa dari mereka bahkan tidak sanggup menatap mata Alia. Mereka sadar tidak ada lagi yang bisa disombongkan, tidak lagi harta, jabatan, atau nama baik. Rangga akhirnya berdiri, melangkah perlahan ke arah Alia. Suaranya bergetar ketika berbicara. "Alia, aku minta maaf. Aku terlalu lama diam. Aku terlalu takut pada keluargaku sampai aku buta bahwa kaulah satu-satunya yang selalu tulus padaku." Matanya memerah. "Berikan aku kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Tolong." Alia menatapnya tanpa air mata, karena air matanya sudah habis terlalu lama. Kesempatan bukan sesuatu yang bisa diminta setelah luka terlanjur dalam. Kadang, luka itu mengubah arah hidup seseorang. Rangga terdiam. Kata-kata itu membuatnya goyah seolah bumi di bawahnya terbelah. Alia menghela napas panjang. "Aku lelah, Rangga.
lelah berjuang sendirian, lelah diperlakukan tidak lebih dari sekedar beban, lelah membuktikan sesuatu yang tidak pernah kalian mau lihat. Sunyi menyelimuti ruangan. Semua menunggu keputusan Alia, seakan nasib mereka tergantung pada satu kalimat yang akan keluar darinya. Alia memalingkan wajahnya dari mereka semua. Langkahnya perlahan namun mantap menuju pintu keluar. Tak ada yang berani menahannya. Bahkan Bu Ratna pun hanya bisa terpaku, tersergap rasa takut yang belum pernah ia rasakan dalam hidupnya. Di ambang pintu, Alia menulis sebentar. Perbuatanku bukan balas dendam. Ini adalah batas. Batas dari harga diri yang selama ini kalian injak-injak. Ia melangkah pergi. Tidak ada teriakan. Tidak ada ancaman. Hanya suara pintu yang menutup. Mengakhiri babak panjang penuh luka. Dan untuk pertama kali sejak lama, Alia bisa bernafas lega. Kadang hidup mempertemukan kita dengan orang-orang yang menguji batas kesabaran, martabat, dan harga diri. Namun setiap manusia berhak bangkit saat dirinya diinjak. Keberanian sejati bukan soal membalas sakit hati, melainkan mampu mengatakan, cukup, ketika perlakuan buruk sudah melampaui batas kemanusiaan. Cerita ini mengingatkan bahwa diam bukan berarti lemah, dan lembut bukan berarti tak mampu melawan. Ada kalanya luka justru membuka jalan menuju versi diri yang lebih kuat, lebih berani, dan lebih bebas.